Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Pada video kali ini, Bu Guru akan memberikan materi tema 3 subtema 2 dengan muatan pelajaran IPS. Di video ini, Bu Guru akan memberikan penjelasan mengenai pengaruh sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bu Guru minta menyiapkan buku catatan dan alat tulis, dan kalian simak baik-baik penjelasan yang Bu Guru berikan di video ini. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru memulai penjelasannya, Bu Guru akan memberikan beberapa ilustrasi atau gambar yang bisa kalian lihat dan kalian amati, kemudian kalian berpikir sejenak. Berikut ini ilustrasi yang Bu Guru berikan. Nah, bisa kalian amati, masyarakat pada zaman dahulu itu hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari kelas atau dari sekolah dan hanya dari buku. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, setelah ditemukannya radio, maka masyarakat itu bisa mendapatkan pengetahuan itu dari radio itu. Radio itu memberikan siaran yang dilakukan secara lisan. Jadi, dengan adanya radio, masyarakat bisa menikmati baik itu berita ataupun ilmu pengetahuan yang diperdengarkan oleh seseorang yang ada di jauh dari tempat kita. Nah, kemudian pada zaman sekarang, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan setelah ditemukannya televisi, masyarakat itu lebih berkembang. Di bidang pendidikan itu lebih terbantu dengan adanya televisi. Karena televisi itu menyajikan sesuatu berita secara lisan dan gambar. Jadi televisi bersifat audiovisual. Jadi kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi bisa melihat. Kita bisa melihat di daerah-daerah yang jauh dari kita, bahkan di luar negeri itu bisa kita lihat. Apapun itu, entah itu berita, entah itu tentang ilmu pengetahuan, kemudian hiburan. Banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menayangkan tentang kebudayaan, baik itu kebudayaan di negeri kita sendiri maupun kebudayaan dari negara lain. Nah, dengan adanya tayangan itu, maka kalian semua, kita semua bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai tempat. Nah, jadi televisi itu sangat berguna dalam bidang pendidikan. Tentunya juga bisa untuk hiburan juga. Namun, kita juga harus menggunakannya secara bijak. Kita harus menonton tayangan-tayangan televisi yang sesuai dengan usia kita. Dan juga kita harus ingat waktu. Jadi jangan sampai menonton televisi kita jadi lupa waktu. Kita harus ingat waktu belajar, ingat kapan itu waktunya untuk makan, kapan itu waktunya untuk bermain. Karena apabila kita hanya menonton televisi saja, asyik menonton televisi, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, kemudian Bu Guru berikan contoh sebuah gambar berikut ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar sebuah komputer yang lengkap. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah pernah melihat komputer itu seperti apa. Nah, komputer ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Charles Babbage. Charles Babbage itu pada awalnya menemukan kalkulator otomatis yang kemudian berkembang menjadi komputer pada zaman sekarang ini. Sehingga beliau juga disebut sebagai bapak komputer. Nah, apa sih fungsi komputer bagi pendidikan? Tentunya di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, komputer itu sangat bermanfaat bagi
bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, komputer itu di dalamnya bisa memuat berbagai macam data-data yang jumlahnya atau kapasitasnya cukup besar. Jadi kita bisa menyimpan dokumen-dokumen, menyimpan video, menyimpan gambar di dalam mesin yang disebut komputer itu. Nah, dengan komputer kita juga bisa berkomunikasi lewat surat elektronik atau email, kemudian media sosial. Nah, pada zaman sekarang ini sudah lazim sekali menggunakan email ataupun itu media sosial untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berada jauh dari tempat kita berada. Dengan adanya komputer itu bisa menghemat waktu untuk kita melakukan komunikasi dengan berbagai macam orang yang ada di luar sana, baik itu di kota lain, pulau lain, ataupun negara lain. Jadi dengan adanya komputer itu sangat membantu dalam bidang pendidikan. Dengan adanya komputer kita bisa membuka internet. Internet itu bisa kita akses melalui komputer. Namun juga penggunaan komputer atau penggunaan internet itu sendiri harus dilakukan secara bijak. Kita tidak boleh sembarangan membuka situs-situs yang mungkin dilarang untuk usia kita. Jadi kita harus menggunakannya secara bijak sesuai dengan keperluan. Misalnya keperluan kita untuk pendidikan, ya kita membuka untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan. Nah, kemudian komputer itu juga sangat bermanfaat bagi masa sekarang, terutama di masa pandemi seperti ini. Komputer atau handphone mungkin ya yang lebih sederhana yang kalian miliki itu sangat bermanfaat. Karena yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kita masih dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran dari rumah, pembelajaran daring. Nah, itu komputer dan handphone itu sangat berguna. Nah, begitulah kira-kira anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan tentang pengaruh perubahan sosial budaya yang ada dalam bidang pendidikan dan iptek. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat. Setelah ini, Bu Guru berikan rangkuman materi yang bisa kalian catat. Silakan kalian catat. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan mengenai pengaruh perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Semoga dengan ulasan materi itu kalian semua bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.